pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu tetap kami andalkan ya Bapa. Biarlah kami setiap mengandalkan Engkau dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan. Biarlah hati kami percaya, biarlah hati kami dikuatkan melalui kuasa-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh hadir, boleh berdiri tempat ini, semuanya karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Haleluya Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku,
kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya pengharapan, karena Engkau membimbing kami Tuhan. Biarlah setiap hati kami menyenangkan hati-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau pakai petugas WL Singer, pemain musik, kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Biarlah urapan-Mu selalu terjadi bagi sidang jemaat-Mu tempat ini. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan. Ampuni terlebih dahulu kami Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas, tetapi saat ini Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Oh yes. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari Tuhan, Kau urapi kami sebelum kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian baik ujian. Kami serahkan dalam tangan-Mu Ibu Darwati saat ini Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Pada sore hari Tuhan, kami serahkan setiap persekutuan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bimbing kami, pakai kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian ya. Selamat sore, selamat berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun hanya beberapa orang yang ada pada saat ini, kita tetap semangat untuk
menyenangkan hati Tuhan. Karena ya pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan cuaca yang terang pada saat ini. Sehingga kita diberikan kemenangan kepada Tuhan untuk berbuat bakti. Karena kami tidak tahu ya keperluan mereka, banyak yang tidak datang, kita tidak tahu, tetapi biar Tuhan yang tahu. Kita tetap semangat untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini kami mohon untuk bangkit berdiri, karena kita diberikan kuat sehat, karena semuanya itu hanya kemurahan Tuhan. Kita pujikan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. kami mohon untuk duduk. Oleh
karena kemurahan Tuhan ya, kita masih diberikan kuat, sehat, diberikan menyenangkan hati Tuhan, karena semuanya itu hanya kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kami semua pada saat ini. Kita sambung lagi, hati yang gembira itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan senang, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat ya. Kalau kita sakit, kita mengalami susah, itu kita kalau nyanyi hati yang gembira itu adalah obat. Memang ya, semuanya itu apa tuh namanya, kalau kita menyenangkan hati Tuhan tuh, Tuhan itu mengasihi kita. Kami mohon kita untuk bangkit berdiri, kita pujikan sekali lagi. Gandul Gusti, tetap gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih
diri, kita pujikan, kita tetap mengandung Gusti ya. Kita sambung lagi, kita pujikan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sana sini pusing, anak Tuhan tidak pernah pusing. Sana sini sepi, anak Tuhan tidak pernah sepi. Bersorai-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Ya tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tapi kita tetap tertawa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Ya tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tapi kita tetap tertawa. Walau sana pusing, semua orang susah, tapi kita tetap tertawa. Kami persilakan. Kita sambung lagi. Monggo sami nderek Gusti, kita pujikan beberapa kali. Kami mohon kur Bapak Ibu ya, walaupun hanya 2-3 orang, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti.
terima kasih atas kur ibu-ibu pada saat ini. Biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala. Kami mohon Mbak Lastri. Haleluya, syukur, haleluya, syukur. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah melawat kami, menjaga Tuhan kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan, mulai dari pagi, siang hingga sore hari ini Tuhan, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah Tuhan di tempat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk Tuhan melayani-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin kami, ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan, sudah tiba waktunya kami akan Tuhan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengulurkan bagi pekerjaan ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya, usahanya Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita pujikan, aku diberkati siang malam Tuhan memberkati kita. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Kita sudah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan mengembalikan persembahan Bapak Ibu berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Allah. Mari kita bersama-sama kita untuk menghormati firman Allah. Kami mohon bangkit berdiri. Kita pujikan, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Supaya hati kami layak untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Kuduskan dan sucikan hati ini Tuhan, dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh
serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Kami mohon Mbak Lili untuk pimpin doa firman Allah. Kuasa-Mu. Haleluya, syukur, haleluya, syukur. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati ibadah ini dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Kami sudah banyak memuji muliakan namamu ya Tuhan, supaya kiranya dengan puji-pujian ini bisa menjadikan dupa harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhanku Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni semua dosa-dosa kami semuanya, sucikan kuduskan hati kami, supaya yang Engkau firmankan bisa kami menjadikan pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sucikan juga untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sucikan mulut bibir lidahnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan berfirman sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan ya. Nah, sekarang sudah diberi hujan ya. Dan hujan ini menjadi ujian bagi anak Tuhan ya. Kalau takut hujan ya, maka dan itu di dalam dua dasar itu ya, ujian itu ada hujan, angin dan banjir ya. Kalau hujan belum tentu banjir, tetapi tadi ada hujan, ada angin ya. Di Patian Rowo tadi dikabarkan hujan angin. Tetapi puji Tuhan di sini hanya hujan ya. Tapi biar dengan hujan ini tidak menghalangi kita untuk tetap berbakti kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang penampian ya. Kita akan baca dulu di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-12.
Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, ya. Saya bacakan. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan, ya. Di akhir zaman ini, di tangan Tuhan sudah ada alat penampi. Ya. Kalau ibu-ibu, alat penampi itu tidak asing, ya. Kalau di Solo itu namanya tapen, ya, ditapeni, ya, ditapeni. Kalau di sini apa? Nah ya, ditambah di gitu ya, diinteri, ya itu ya. Nah, alat tampah itu dalam skala yang kecil, ya. Mungkin kalau dulu itu kalau mau masak itu ditumbuk atau ditutu, ya. Dia apa namanya? Ya, pakai itu ya. Nah, setelah itu baru ditampi, ya. Nanti kulit-kulitnya lari, tinggal berasnya saja. Kalau beras nanti disisihkan ada namanya menir, ya, menir itu juga dikumpulkan. Ya. Ada suatu pemilahan, ya. Jadi penampi itu artinya dipilahkan, ya. Kalau bahasa sekarangnya itu dipisahkan antara gandum dan ilalang. Nah ini ya, kita akan berbicara tentang pemilahan dulu, ya, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-13, ya, ayat 24. Mari kita akan belajar di sini. Matius 13 ayat 24 mengatakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya. Jadi di sini di dalam kerajaan surga, ya, itu digambarkan ada orang yang sedang menabur benih yang baik di ladangnya, ya. Dan benih yang baik itu disebut gandum, ya. Tetapi ada musuh. Tidak ada musuh itu menaburkan benih yang baik, tetapi menaburkan benih yang tidak baik.
yaitu benih ilalang. Ya. Karena ilalang dan pohon gandum ini kalau masih kecil itu hampir sama. Bedanya nanti kalau sudah besar. Ya. Kalau di sini ya pohon padi gitu ya. Kalau pohon padi kan semua kenal ya. Kalau padi itu semakin tua ya, mengeluarkan bunga, mengeluarkan butir-butir ya, semakin tua semakin menunduk. Tetapi ilalang itu semakin tua semakin ke atas, bahkan melebihi daripada pohon gandum tadi. Ya. Nah, ini menggambarkan dua kepribadian. Orang yang baik itu digambarkan seperti gandum. Ya. Di dalam perumpamaan ini dikatakan itu adalah anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Tetapi ilalang itu disebut anak-anak jahat. Ya. Yang asalnya tadi dari musuh, yaitu iblis. Dia yang menaburkan kejahatan di dalam hidupnya. Maka dari itu di ladang ini yang digambarkan dunia, ya, dunia ini ada dua pohon, ya, pohon gandum dan pohon ilalang, atau tanaman gandum dan tanaman ilalang. Kalau pohon kan besar ya, tanaman ya, gituan. Nah, setelah musim panen, ya, dikatakan bahwa musim panen itu di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman ini tuannya ini memerintahkan kepada pelayan-pelayannya untuk mengumpulkan gandum-gandum. Ya. Jadi gandum itu dipilahkan menjadi satu dengan gandum, dan ilalang itu dikumpulkan menjadi satu dengan ilalang. Ya. Gandum ini dimasukkan di lumbung, tetapi ilalang ini dimasukkan di dalam bara api atau perapian. Ya, karena ilalang ini tidak bisa diambil buahnya, akhirnya dia harus dibakar. Ya, dan ini sebenarnya melambangkan kehidupan manusia yang sedang saat ini ditampi, dipisahkan antara yang baik dengan yang jahat. Nah, ini ya. Sekarang tinggal saudara dan saya ini masuk golongan yang baik atau yang jahat. Nah, ini ya. Tuhan memilih murid 12. Mereka dipanggil satu persatu untuk menjadi murid Tuhan. Ya, ada berapa murid? 12 murid. Tetapi ada satu yang hatinya jahat. Yaitu siapa namanya? Yudas Iskariot. Jangan Yudas, Yudas itu ada dua. Ya, Yudas orang Selot dan Yudas Iskariot. Nah, apakah Tuhan salah memanggil? Tidak. Ya, karena memang di dunia itu ada dua golongan, yang baik dan yang jahat. Haleluya. Ya. Nah, di dalam pemisahan ini, ya, Tuhan akan memilih. Ya. Kalau yang pertama tadi, pemisahan tadi disebut dipanggil, ya.
Sekarang yang kedua itu dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah ini ya, berarti mutunya ini dimantapkan. Ya, kalau orang yang dipanggil itu banyak, tetapi yang dipilih itu sedikit. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Maka dari itu Rasul Petrus mengatakan, kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, bangsa yang kudus. Nah ini ya. Maka dan itu kalau saudara dan saya sekarang sudah menerima panggilan Tuhan, biar kita mau masuk lagi di dalam pemilihan. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen itu bukan suatu pilihan, ya, tetapi suatu anugerah. Karena Tuhan sudah mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, kalau kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, kita akan dikuduskan. Ya. Dikuduskan itu artinya dipisahkan secara khusus, ya. Kalau bahasanya itu dipanggil, dipilih dan ditetapkan, ya. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya. Di dalam Kisah Rasul ini, di sini jelas dikatakan bahwa kita ini ditetapkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi dipanggil, dipilih dan ditetapkan. Ya. Kalau kita sudah ditetapkan, ya, Rasul Paulus mengatakan supaya kamu menjadi tiang yang kokoh di dalam gereja. Ya. Kalau tiang itu tidak kokoh, akhirnya rumah itu mudah roboh. Ya. Walaupun tiang itu ada 4, tetapi kalau kokoh, rumah itu akan tetap kuat. Biasanya tiang utama itu ada 4, tetapi ada tiang penopang, ya, ada tiang penopang. Jadi ada tiang lagi. Ya. Kalau 4 kali 4 berarti ada berapa? 16. Ya, 16 tiang dengan 4 tiang pokok. Ya, jadi ada 20 tiang. Itu menjadi rumah yang besar. Kalau di Solo itu namanya rumah joglo. Pernah ya lihat rumah joglo ya? Jadi rumah joglo itu tiang pokoknya itu ada 4. Tetapi ada tiang penopangnya itu ada 16 keliling gitu ya. Nah, 4. Ya. Dan itu menjadi rumah yang kokoh dan kuat. Tapi kalau tiangnya ini goyang, ya, maka rumah itu akan menjadi
doyong, apalagi kalau gapuk satu, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita harus kuat, harus kokoh di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pohon itu kalau sudah berakar, ya, maka pohon itu tidak mudah dirobohkan. Tapi kalau sekarang ini banyak pohon akarnya itu kropos atau gapuk, ya, seperti di pinggir-pinggir jalan itu kelihatannya besar-besar, ya, tapi akarnya tidak kuat. Akhirnya kalau kena angin hujan, nah banyak pohon yang roboh, ya. Dan kemarin ada yang mau nebang pohon itu, ya, manggil orang yang nebang itu bayar, saudara, ya. Nah, tinggal berani bayar atau rumahnya keburuan pohon, ya. Karena pohon yang di pinggir jalan itu kalau mau nebang harus minta izin, walaupun saudara yang menanam. Nah ini, ya, maka dari itu, ya, kalau saudara punya rumah di pinggir jalan, ya, kita nanamnya ya pohon yang kecil-kecil saja, ya, supaya tidak membahayakan, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang yang kokoh, orang yang kuat, ini adalah orang-orang yang sudah diproses oleh Tuhan, ya. Seperti carang-carang anggur yang sudah dipersiapkan, ya. Saya ingin membacakan di dalam firman Tuhan, yaitu Injil Yohanes pasal 15. Kita akan baca ayat 4. Atau mulai ayat yang pertama saja supaya kita semua bisa mengerti, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Di sini Tuhan menggambarkan bahwa orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu bagaikan ranting anggur yang sudah mengeluarkan buah. Tapi ranting yang tidak mengeluarkan buah akan dipotongnya dan menjadi kering, dan akhirnya akan dibakar. Tetapi ranting yang berbuah dibersihkannya supaya buahnya itu menjadi banyak. Ya. Artinya bahwa orang yang ditetapkan oleh Tuhan, orang ini akan dipelihara hidupnya oleh Tuhan, akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ya, supaya di dalam kehidupan kita ini bisa berbuah-buah yang banyak. Kalau kita bisa berbuah banyak, ya, maka nama Allah Bapa yang dipermuliakan. Itu ayat yang ke-8 itu, ya. Di sini dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak,
dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi murid Tuhan itu sebenarnya orang yang telah dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai murid kita mempunyai tanggung jawab, yaitu untuk mempermuliakan nama Allah Bapa di surga. Ya. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara. Ya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Maka dan itu kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk dapat mengeluarkan buah-buah yang boleh dikatakan buah-buah yang dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Buah apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang pertama adalah buah pertobatan. Ya. Hendaklah kamu mengeluarkan buah akan pertobatan. Ini penting sekali ya. Itu di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 ya. Kemarin yang mau baptis itu sudah membaca ayat itu ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Jadi buah pertobatan itu buah yang indah, buah yang dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Sebelum dia dibaptis, dia mengeluarkan buah yang busuk, buah yang tidak sedap. Ya, karena di dalam kehidupannya masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi setelah kita diubah oleh Tuhan, maka buah itu harus buah yang ranum, buah yang matang, buah yang manis, buah yang enak, saudara. Haleluya. Di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengeluarkan buah pertobatan, ya, maka kita bisa merubah sikap hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, sekarang buah yang kedua adalah buah yang daripada Tuhan. Ya. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-21 ya. 22-23 ya. Tetapi buah roh, buah dari Tuhan ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Tapi buah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya, itu adalah ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percildaan, roh pemecah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita itu masih ada dengki, masih ada setru, masih ada ya melakukan kecemaran dan lain sebagainya, itu buah yang tidak untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Tapi kalau buah yang memuliakan Tuhan, yaitu kita mau melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Karena pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik, ya. Tapi kalau pohon yang tidak baik itu mengeluarkan buah yang tidak baik, ya. Maka dan itu di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan memanggil, memilih dan menetapkan kita supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan buah-buah yang baik, yang dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Ini adalah suatu perkara yang sangat luar biasa, ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ini harus bisa diperlengkapi, ya, supaya kehidupan rohani kita ini bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya. Kalau kita tidak dewasa di dalam Tuhan, maka kita mudah untuk diombang-ambingkan, ya, oleh angin pengajaran. Kalau ada pengajaran baru bingung, ya. Tapi biar kita bisa mengerti bahwa ini yang benar, ini yang tidak benar. Haleluya, ya. Kita harus yakin bahwa kehidupan saudara dan saya ini sudah dipanggil, dipilih, dan ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Sekarang yang terakhir kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, 12 dulu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke atas Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala, ya. Jadi di sini Tuhan yang pernah turun dan Dia kembali naik. Itu ayat sebelumnya, ya. Dia yang telah naik dan nanti akan kembali turun. Itu menggambarkan pribadi Tuhan Yesus. Dia yang ada di surga turun menjadi manusia, bahkan manusia hamba. Setelah itu dia harus mati di kayu salib. Dan akhirnya pada hari yang ketiga dia harus bangkit. Dan dia naik kembali ke surga. Dan dia katakan, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Dan sekarang
Tuhan masih naik di surga. Dan nanti ada waktunya untuk turun. Nah, sebelum turun ini Tuhan telah menetapkan, yaitu para hamba-hamba Tuhan. Ya, dia yang memiliki karunia menjadi gembala, menjadi penginjil, ya, menjadi guru Injil, menjadi rasul, menjadi nabi, untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan yang telah dipanggil, dipilih, dan ditetapkan, supaya di dalam kehidupannya ini bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya, mengenal pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita sampai bertumbuh, ya, hidup kita ini boleh dikatakan mengarah kepada Dia, yaitu Kristus sebagai kepala. Ya. Kita ini adalah boleh dikatakan tubuh daripada Tuhan Yesus, dan Yesus adalah sebagai kepala daripada gereja. Ya. Kepalanya orang-orang percaya. Kristus sebagai kepala, kita ini sebagai tubuh. Tubuh tanpa kepala, maka tubuh itu akan mati. Ya, maka dari itu kalau orang mau masak ayam, ya harus disembelih dulu, supaya kepala dan tubuhnya itu bisa terlepas. Ya. Supaya tidak ada kehidupan baru bisa dimasak. Nah nih pitik kepalanya sama tubuhnya masih gandeng, dimasak ya gerunjal saudara ya. Begitu juga gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan itu ada pribadi Yesus, maka gereja itu akan mengalami kehidupan. Ya. Kalau hidup, dia akan bisa berakar dan bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, dia akan berbuah. Dan buah yang lebat itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Maka dari itu biar buah-buah yang keluar dari kehidupan kita adalah buah roh yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan bagi yang melayani Tuhan ada namanya buah pelayanan, yaitu berupa jiwa-jiwa yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan ya, biar kita semua bisa mengerti kedudukan kita di hadapan Tuhan. Jangan kita puas, kita hanya dipanggil saja, tapi kita harus dipilih. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi jangan kita puas, kita menjadi umat pilihannya saja. Tetapi kita harus puas, kita sudah ditetapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh, yang kuat, ya, yang tidak goyah. Haleluya, ya. Maka dari itu kalau saya sebagai hamba Tuhan, kalau musim hujan, nek melaku sedia payung, kalau naik sepeda motor sedia mantel. Amin. Haleluya. Jangan sampai hujan menjadi alasan, hujan om. Nek mendina musim hujan, tiap minggu musim hujan orang yang gereja terus, ya. Ya nek Tuhan belum panggil. Kalau Tuhan panggil, nah, ya ketinggalan nanti. Ya. Puji Tuhan ya. Karena Tuhan memberikan kita roh hikmat. Amin. Haleluya. Ya, jangan seperti nyanyian sekarang nih. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Ya, panas hujan kita harus siap maju terus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Kalau pohon itu kalau sudah dewasa,
itu tandanya mengeluarkan bunga. Kalau sudah mengeluarkan bunga, akan mengeluarkan buah. Nah ini ya saudara. Ya, kecuali kalau memang musim ada yang menggagalkan buah ya, bunganya banyak, tapi tahu-tahu habis karena ada angin, ada hujan, ya, terus mungkin ada hal-hal yang lain. Ya. Wah, jadi pelemku anu nih kembangnya wokah ya, karena ada hujan angin, akhirnya kembangnya jadi sedikit. Kalau bunganya sedikit, buahnya juga sedikit. Nah, ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita akan mengalami namanya ujian. Ya. Namanya pencobaan. Tapi di dalam Yakobus dikatakan berbahagialah kamu jika kamu menerima berbagai macam pencobaan. Karena itu akan membuat imanmu itu menjadi matang, menjadi dewasa. Ya. Rasul Petrus katakan, berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya karena namaku. Berbahagialah kamu kalau kamu menderita karena namaku. Sebab roh Allah ada di dalam kamu. Ya. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan kemampuan bagi kita. Amin. Ya. Jangan mengeluh, ya, pencobaan silih berganti. Tapi kalau kita yakin Tuhan menyertai kita. Karena di dalam firman Tuhan, orang-orang yang sudah dewasa rohani itu disertai oleh Tuhan. Nah ini ya. Maka itu ini harus diimani. Ya. Maka itu kalau kita mau pergi, ya, doa dulu, Tuhan, saya mau pergi ke Solo, Tuhan. Berkati perjalanan kami, berikan kekuatan kesehatan bagi kami, jaga lindungi kendaraan yang kami tumpangi, Tuhan. Sampaikan di Solo dengan selamat. Juga kembalinya dari Solo ke Nganjuk, Tuhan juga sertai jaga lindungi. Ya. Kami suami istri kalau mau ke Solo selalu berdoa. Ya. Bukan hanya ke Solo saja, mungkin ke Nganjuk, mau ke Kediri, berdoa dulu. Amin. Ya. Karena kecelakaan itu tidak memandang jauh dekatnya, ya. Seperti contoh Ibu Katon, ya, pagi-pagi mau jalan kaki biar sehat, tahu-tahu ditabrak sepeda motor, tidak jauh dari rumahnya, akhirnya meninggal. Kecelakaan itu, ya, kita tidak akan tahu. Maka dari itu kalau hidup kita ini berserah kepada Tuhan, Tuhan akan atur, Tuhan akan jaga lindungi kita. Amin. Ya, puji Tuhan, kiranya kita boleh menjadi umat yang mantap, yang umat yang ditetapkan oleh Tuhan, yang diperlengkapi dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian tadi ya. Ya, nyanyiannya di GBI ya. Tangan Tuhan sedang merintah.
apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merintah, tangan Tuhan sedang merintah di suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami orang-orang yang telah Engkau panggil, Engkau pilih, dan Engkau tetapkan Tuhan untuk menjadi tiang-tiang gereja di akhir zaman ini, supaya kami boleh tetap kokoh di dalam Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua ya Tuhan. Biar Engkau pakai kami semuanya untuk menjadi alat-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah hadir. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau sore hari ini Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pekerjaannya Tuhan, berkati dalam ibadah pelayanannya, supaya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan melalui kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami semua ya Bapa yang hadir. Berkati bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin haleluya mereka takut akan kehujanan. Biar Engkau yang akan kuatkan iman mereka, supaya mereka boleh berbondong-bondong datang untuk sujud menyembah muji nama-Mu, untuk bersama-sama beribadah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Untuk pengumuman gereja, besok hari Kamis ada ibadah doa dimulai jam 5, dan hari Minggu ada ibadah raya ya.
tolong ingatkan bagi jemaat yang dekat rumah supaya bisa hadir pada jam-jam ibadah yang telah ditetapkan. Yang kedua, bantu doa bahwa Natalan di tempat ini akan diadakan tanggal 24 Desember hari Rabu, ya. Dimulai jam 5 sore, ya, supaya kita semua bisa kita mendoakan, ya, karena 25 itu hari Kamis, ya. Jadi kita ambil malam Natalnya, ya. Kita akan Natalan dulu di sini supaya kita semua boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, ya. Kita bantu doa supaya acara ini bisa berjalan baik dan lancar, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin, ya. Ya, jadi jangan wah ben namanya Pak Joko sing dimulyakno. Kleru, Saudara, ya. Saya saja memuliakan nama Tuhan, ya. Biar Tuhan sendiri yang dimuliakan. Amin. Haleluya. Jadi kita berbuat sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ya, mungkin pada kesempatan sore hari ini, ya, yang hadir tidak seberapa, tapi kita harus tetap semangat. Roh kita harus tetap berkobar-kobar. Amin. Ya. Tetap melayani itu Tuhan. Haleluya, ya. Saya kira pengumuman yang lain tidak ada, ya. Atau mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan jemaat? Tidak ada, ya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita, ya. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur atas pertolonganmu, pimpinanmu, kehadiranmu dalam ibadah kami sore hingga malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong sertai kami, sampaikan di rumah dengan selamat, dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami. Tuhan, dalam hati yang penuh dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Berkati kami semuanya yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, keuangan kami untuk beribadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang akan memberkati dengan berlimpah-limpah, ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucapkan syukur kalau pada hari ini Tuhan kami sudah memiliki pemimpin negara yang baru, yaitu Bapak Presiden yang baru yang sudah ditetapkan dan dilantik untuk menjadi Presiden RI untuk tahun 2024 sampai 2029. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati beliau-beliau ini untuk memimpin bangsa negara kami untuk masuk pada zaman keemasan, ya Tuhan. Semuanya ini hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga, oh haleluya, pemerintahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Tanjung Anom, Kelurahan Warujayeng, bahkan RT RW yang ada di Warujayeng ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka semuanya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat, nikmat, kasih sayang, persekutuan, damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin.